Sebelum kita mulai menonton videonya, jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Jesus love you. 5 kali saya kasih tema besarnya Business Breakthrough karena saya terbeban untuk mendoakan dan beri firman tentang pekerjaan jemaat atau profesi Anda. Baik Anda yang kerja sama orang atau Anda lah pemilik usahanya. Tapi 5 kali ibadah hari ini bukan seminar bisnis karena bisnis itu masing-masing spesifikasi. Anda yang paling tahu bidang Anda. Tapi soal hati adalah urusan saya. Karena itu hari ini ada prinsip-prinsip berkat dalam Alkitab yang harus kita temukan yang akan memperlengkapi kita di dunia kerja. Nah, ini bisa berlaku untuk siapa saja dalam bidang manapun. Saya berdoa kalau hati Anda diberkati, apapun yang Anda jamah akan diberkati oleh Tuhan. Mari saya ajak kita membuka firman yang terakhir ini dengan judul jalur berkat yang berbeda. Kita lihat hal pengabulan doa di Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Matius 7 7 to 11 ya. Hal pengabulan doa, saya bacakan ayat per ayat. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jalur berkat yang berbeda, nanti saya akan tunjukkan ada 3 jalur itu yang beda-beda. Sebenarnya berkat tidak terlalu jauh. Berkat itu sudah ada di rumah atau ada di dalam diri kita. Tuhan sudah menaruhnya. Hanya kita harus mengerti bagaimana cara menghampirinya. Setiap berkat itu ada beda cara penanganannya. Ada berkat simpelnya yang diminta, ada berkat yang dicari, ada berkat yang diketok. Nah, seringkali kita salah kaprah. Di mana kita seharusnya humble enough, cukup rendah hati, just to ask, hanya untuk meminta. Kita buat sulit, putar-putar dulu di padang gurun. Padahal minta saja beres loh. Padahal beres. Ada orang itu yang seperti tali kusut emosinya. Padahal sesimpel itu kalau dia mau humble, kalau dia mau rendah hati, kalau dia mau buang gengsi, bisa loh. Ada berkat yang harus dicari. Anda meminta sampai lidah bibirnya cacat, percuma. Karena sudah ada, tinggal Anda minta hikmat untuk menemukannya. Discovery is the key. Kuncinya adalah menemukan itu. Karena dikatakan di sini setiap orang yang mencari pasti mendapat. Tapi ada berkat yang gak bisa sekali minta. Dicari saja sekali-kali lalu menyerah juga gak akan terima. Ada berkat yang memang harus bayar harga. Ada berkat yang harus diketok dulu baru dibuka. Kita lihat dulu ayat pertama, ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Katakan mintalah. You see, ada hal-hal tertentu yang Anda tidak bisa usahakan. Itu kasih karunia. Kita sebagai orang Kristen itu kadang-kadang kedagingan kita itu tebal. Kedagingan maksudnya manusia daging, manusia lahiriah kita itu rasanya kalau masa kan dikasih gitu aja sama Tuhan? Nggak bisa lah. Kita harus pikul salib lah, bla bla bla. Ada tempatnya. Tapi ada berkat dan mujizat. It's simply for the asking bahasa Inggrisnya. Cukup kalau Anda mau berdoa, kalutnya pikiran itu tinggalkan sebentar, luruskan akal budi. Cukup humble enough berkata Tuhan, tapi hatinya itu jangan melawan. Baru ngomong Tuhan sudah, kalau nggak dapat gimana? Kalau nggak didengar gimana? Kalau ternyata doaku ini adalah keinginanku sendiri gimana? Kalau ternyata bukan kehendak Tuhan gimana? Waduh, mau ngomong satu kalimat doa aja, sudah rasanya ada 1001 panah. Nggak usah dari luar, dari dalam diri kita. Jangan gitu. Make it simple. Cukup datang ke kaki Tuhan, baik itu saat teduh pribadi atau waktu kita bersama seperti ini. Tuhan itu dengar doa kita di hati. Apa susahnya kita cukup hanya berkata, Tuhan, tolong aku di area ini, aku butuh ini. Dalam nama Yesus Anda akan terkejut. Tuhan itu
Tidak seperti yang seringkali kita bayangkan dia itu selalu lambat karena waktunya bukan waktuku. Waktu Tuhan bukan waktu kita itu juga bisa lebih cepat loh. Saya kasih contoh. Bahkan saya belum minta. Apa yang kita tidak minta, kita belum minta, kita belum pikirkan. Tuhan sudah sediakan. Pernah nggak kita alami? Bukan karena saya spesial. Tuhan terhadap anak-anaknya selalu kadang-kadang ada spontanitas-spontanitas yang kita tidak mengerti. Saya pernah ya suatu hari itu kepingin makan ini. Saya suatu hari ini, saya cerita. Saya habis pelayanan di mana saya lupa, hidup saya kan selalu kerumun orang. Jadi kadang-kadang bukan karena tidak punya uang bisa beli sesuatu, tapi nggak punya waktu. Kadang-kadang keinginan saya itu konyol sekali. Saya itu kepingin, saya nggak bisa cerita, ini sudah lewat nggak apa-apa, saya nggak minta. Kalau saya ngomong ceritain orang kepingin apa, itu kadang-kadang bisa memancing untuk diberi. Permintaan serius saya nggak akan beritahu Anda. Saya kalau minta itu sama Tuhan. Kalau saya minta sama manusia nanti rule-nya beda, nanti saya jelaskan. Tapi saya kesaksian. Saya kepingin sekali, waktu itu saya nggak bisa sebut namanya sih, saya nggak mau endorse apa-apa. Saya itu digoda terus lewat SMS-an, ini loh ada diskon ini. Es krim ini. Saya kepingin itu, es krim itu. Saya itu bukan pemakan es krim. Anak-anak saya tahu, es bukanlah makanan favorit saya. Tapi bisa kepingin. Itu udah pikiran. Ini obsesi, tengking, ini setan. Bukan. Kadang-kadang kita tuh manusia. Bukan hanya punya kebutuhan, kadang-kadang kita juga punya kemauan. Dan Tuhan tuh oke loh dengan itu. Sekonyol itu padahal yang kuurus itu urusan hidup dan mati orang. Es krim saudara didengar sama Tuhan. Saya kepingin itu. Bukan diskonannya. Gambarnya itu loh yang menggiurkan. Saya nggak murahan. Saya malah justru nggak suka. Bukan karena saya kaya raya. Saya nggak suka orang itu suka punya mentalitas free itu loh. Itu juga merusak pasaran. Jadi semua itu materinya dikurangi. Supaya apa? Jor-joran harga. Lalu nanti nggak enak. Dulu enak, sekarang nggak sedap. Saya nggak mau. Kalau saya suka sesuatu, saya rela bayar harga. Saya nggak jadi orang punya mental. Saya jadi orang cheap itu saya nggak mau gitu. Kalau orang itu memang memberikan servis yang baik, kita harus berani tips kalau memang ada tips-tipsan. Kita harus berani, kita harus hargai hasil orang, produk orang, servis orang. Makanya hidup kita, kalau kita tidak taruh di level kayak gitu, murahan atau rendah, Tuhan nanti juga akan tunjukkan penilaian orang sama kita juga menghargai. Kita nggak akan pasang harga di sana. Bukan berarti orang yang foya-foya enggak, di mana harus hemat, hematlah. Tetapi kalau kita itu nggak punya mentalitas murahan, gratisan, gratis, bayar nggak? Daud berkata, aku tidak akan kasih Tuhan apa yang tidak kubayar harganya. I will not give God that which cost me nothing. Waktu dia beli tanah dari Arauna. Ini kok jadi melebar ya, padahal tadi ngomong tentang ice cream cone aja. Saya pingin tuh. Bukan diskonannya, gambarnya lagi muncul lagi. Menantang ini, saya kepingin ini. Suatu hari saya masih di sini, lalu habis itu ada ketemu sama kalian ini. Tiba-tiba baru kepikir, saya ngomong sama istri saya di sini ruang belakang, lalu kita harus ketemu sama jemaat, ada urusan. Saya habis khotbah, turun muncul salah satu coach ya. CGL tuh muncul teman baik. Terus bilang, "Kok mau ini kok?" Baru ngomong sama istri saya, "Mau." Saya nggak mau karena saya itu selalu spontan kalau ditawari kebaikan, kalau itu tidak berguna untuk orang lain. Saya pasti tolak. Saya itu orangnya, kalau tahu itu untuk saya, hanya untuk kenikmatan, bukan ada hubungan sama misi untuk orang sekalian, saya pasti berkata no dulu. Tapi istriku tahu, barusan tak beritahu saya pengen itu. Istri saya berkata, enggak. Istri saya juga enggak mauan. Tapi hari itu dia tahu, itu momenku. Dia bawa kon gini, makan, kau mau kok? Saya bilang, enggak usah, terima kasih. Dalam hati, aduh ya itu yang aku pengen. Itu gak seberapa, itu uang kecil gitu loh maksudnya. Terus tiba-tiba istri saya berkata, oh iya tuh dari tadi Ko Philip ngomong soal itu. Lah, saya mau tendang dia, gak boleh tendang wanita ya kan. Tapi istri saya berkata, gak apa-apa. Oke, gak apa-apa, jangan gengsi. Karena istri saya tahu itu gak seberapa. Itu gak akan merugikan orang. Oke, beli. Akhirnya beli itu. Lalu kita rebutan bayar, gak tahu siapa yang menang hari itu. Akhirnya saya bayangin, baru 5 menit lalu. Saya mikirkan es krim itu. Saya tidak minta sama Tuhan, ngapain kita sambil berlutut, Tuhan beriku es krim. Doa semurahan itu nggak usah lah ya. Tidak perlu doa. Kemauan aja.
Tuhan anggap itu permintaan, Tuhan langsung kabulkan. Saya hari itu belajar, bukan es krimnya. Saya yang sudah selama ini jadi guru agama ceritanya, mengajari kerohanian. Kadang-kadang saya itu terlalu serius dengan Tuhan dan menjabarkan Tuhan begitu seriusnya. Sampai misi, 1000 gereja 1 juta murid, jiwa-jiwa yang terhilang, yang binasa nanti masuk neraka. Saya jadi lupa. Pengalaman itu untuk aku, bukan es krimnya. That God is into the small things in your life too. Bukan hanya great things, bukan perkara besar. Tuhan itu sangat peduli sampai kita, sama kita, sampai rambut di kepala kita itu terhitung semua. Tidak ada satu pun jatuh ke tanah tanpa sepengizinannya. Tuhan itu saking cintanya, Tuhan itu rindu. Bolehkah Anda terima ini sebagai rema? Meskipun ada orang tertentu yang bisa memanipulasi lewat kebenaran ini, ada orang yang bisa motivasi salah, saya tahu, tapi saya ambil risiko karena saya percaya jemaat ini dewasa. Bisakah Anda menerima ini sebagai rema bahwa Tuhan lebih rindu mengabulkan permintaanmu daripada kita rindu menerima pengabulan doa? That's your God. Sometimes I forget. Kadang-kadang saya sendiri lupa. Karena pikiran saya kan tentang surga dan neraka. Karena perkara sederhana. Es krim cum-cum. Cum-cum. Orang sini kalau bilang es krim kon begitu. Ya ampun, raja di atas segala raja. Yang menjaga seluruh jagat raya, semua berputar pada porosnya. Dengan jutaan miliaran bintang di angkasa. Perhatikan, saya kepingin coklat. Hari itu saya pegang kon, itu saya seperti Daud, gak bisa makan. Seperti saya mau persembahkan untuk Tuhan, tapi kalau saya persembahkan ya eman. Ya, aku persembahkan ke sini dulu. Saya ingin cerita dari kesaksian ini, that your God is good and generous. Tahun 2025, jangan merasa Tuhan itu jual mahal. Kalau bisa lama, kenapa dibuat cepat? Kalau bisa susah, kenapa buat mudah? Tuhanmu tidak birokrasi. Apa yang dia langsung kabulkan, dia pasti kabulkan. Tidak usah Anda itu ragu kalau itu akan Tuhan delay till tomorrow atau Tuhan akan lelet, sengaja lama-lamain, ulur-ulur waktu sampai esok hari. Tuhanmu tidak gitu, jangan salah paham. Karena itu ada kalimat di ayat 8, karena setiap orang yang meminta, menerima. Itu fakta sama dengan setiap orang. Kalau ada orang yang lompat dari tingkat 10, pasti terluka. Itu nggak usah beriman. Itu sudah realita, itu sudah fakta. Barang siapa minta, menerima. Cuman kita sering gembar-gemborkan karena banyak orang Kristen yang tidak dewasa, banyak bayi rohani yang ngawur. Karena itu kita selalu disclaimer hati-hati. Kalau kita minta, nggak tentu dapat seperti yang kita minta, nggak tentu sesuai ekspektasi. Itu ada benernya. Supaya kita hati-hati, jangan lekas kecewa. Tapi kerap kali yang kurang fair adalah bagian yang satunya lagi, kurang diekspos. Izinkan saya mengeksposnya hari ini. Sometimes and most of the times, many times, kalau kita meminta sesuatu yang berkenan di hati Tuhan, kita meminta sesuatu yang benar-benar tidak melanggar firman, sometimes, many times, berkali-kali. Tuhan gak pakai bilang later atau nanti. Dikabulkan langsung, bahkan sebelum kau mendoakannya dikasih. Jangan stres, please. Tuhan itu baik. Tapi kadang-kadang kita gagalnya itu meminta. Karena kita sendiri terlalu ruwet sebelum minta. Kalau minta gini. Terlalu banyak perdebatan di dalam diri sendiri, bukan setan loh ya. Kita debat sama pikiran sendiri. Yang selalu menentang dan melawan. Izinkan saya mengingatkan bahwa Tuhanmu itu murah hati. Many times doa dikabulkan sesuai dengan permintaannya. Saya ulang, berkali-kali, terlalu sering, tapi karena kita itu menganggap itu sebagai biasa, kita tidak menyadarinya. Sebenarnya berkali-kali di hidup kita, kalau kita mau jujur, Allah kita itu mengabulkan doa persis sesuai yang kita minta. Cepat lagi, gak pakai lambat. Kadang-kadang mengejutkan seperti pengalaman saya. Itu bahkan bukan permintaan, cuman keinginan. Kepingin saja dikasih kayak gitu. Ya karena Pastor Philip kan dekat sama Tuhan kan. Enggak, sama Adam dan Hawanya. Sama. That's how good your God is. Beritahu kanan kirinya, Tuhan itu baik dan mengasihimu. Tolong sampaikan pesannya Tuhan kepada orang sebelah. Amin. Sama Tuhan itu yang berani minta. Tapi katanya pendeta enggak boleh minta-minta. Ya. Sudahlah, pendeta itu cuma mau jaga aja. Supaya jangan sampai Anda keluar jalur. Dan itu benar. Baik ada hamba Tuhan yang mengingatkan.
Tapi saya tunjukkan intisarinya ya kepada siapa yang meminta. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Jadi jangan sungkan sama Tuhan. Katakan lagi pada orang belakangnya sadar, jangan sungkan sama Tuhan. Haleluya. Minta itu ada berkat yang tidak perlu rumit. Cukup simply for the asking. Kalau Anda minta Tuhan beri. Tapi sekali lagi, nih selalu kepancing terus disclaimer dasar hamba Tuhan selalu begitu. Ya nggak apa-apa lah, papa itu kan selalu hati-hati. Hati-hati gini ya, mama juga sama hati-hati. Kadang-kadang nggak apa-apa juga overprotective. Tapi lupakan sifat overprotective kami. Itu hanya karena mengasihimu tidak mau Anda sampai jadi salah hati. Tapi sebenarnya ya, coba baca lebih lanjut. Kalau Anda bisa lihat simple saja, pesan yang saya bawa adalah Tuhan mengabulkan doa. Persis seperti yang kau minta. Sudahkah kau minta? Saya jadi ingat perkataan Yesus. Sampai sekarang kok belum minta? Yesus tegur muridnya. Loh, kayak Yesus yang butuh aja. Kalau sampai sekarang kamu belum minta, mintalah kepada aku. Tidak berkata kamu minta pada Bapa demi namaku saja, tapi mintalah kepada Bapa. Bukan hanya mintalah dalam namaku, mintalah kepada Bapa secara langsung, karena Bapa akan memberikan. Mintalah, sampai sekarang kamu belum minta. Mintalah supaya sukacitamu penuh. Kadang-kadang kita itu sudah terlalu dewasa, kita kurang menjadi kanak-kanak. Kita harus memiliki iman seperti anak kecil, berani meminta. Tapi kalau sama manusia, jangan minta mentahan. Kadang-kadang ada berkat tertentu itu yang sudah ada, cuman kita nggak berani minta. Misalnya kita mau janjian sama orang, wah rumit sendiri. Padahal kalau minta waktu, kadang-kadang tiba-tiba dikasih. Jadi jangan masuk di dalam satu area namanya asumsi. Yang penting kita harus punya harga diri. Misalnya kalau saya punya masalah dalam pekerjaan, minta hutangan itu jangan dibiasakan. Nanti jadi tukang ngutang. Kita harus punya harga diri. Sekalipun kalau kita punya bisnis pekerjaan itu lagi terpuruk, jangan dengan gampang minta kemurahan orang. Jangan jual dirimu. Saya punya satu prinsip dalam hidup saya, ya, yang sampai hari ini tetap saya pegang, yaitu saya tidak akan mudah minta sama orang. Kalau sampai kita perlu minta sama satu orang, misalnya dalam konteks pekerjaan kita bermasalah, maka jangan minta mentahannya, yang penting mentahannya. Aku minta dong bantuan, sana kan punya uang. Itu langsung kita posisinya rendah. Kalau Anda minta sama manusia, mintalah kesempatan. Mintalah kesempatan. Bukan misalnya, saya tidak minta pinjaman, saya tidak minta uang. Tapi saya punya dagangan, mungkin ini itu, saya punya dagangan, saya bisa nggak, kok ini kan bergerak di ini, kasih saya kesempatan untuk bisa menjual produk saya. Ada sesuatu timbal balik yang Anda beri. Jangan pernah kita sebagai orang Kristen itu gampangin orang. Gampang suruh orang minta tolong sama orang. Gampang suruh orang berbuat sesuatu. Doing a favor for us. Atau melakukan sesuatu untuk kita. Tolong ya, sana bisa bantu saya gini. Jangan mudah. Karena anak-anak Tuhan itu semuanya royalitas. Anak-anak Tuhan semuanya royalty. Anak-anak Tuhan itu semua bangsawan. Jangan gampang minta pertolongan sama orang. The other day, kemarin barusan, pulang potong rambut. Wah, jadi tahu rambut saya potong. Saya sama istri saya nyetir sendiri. Waktu saya nyetir sendiri lalu tiba-tiba tergerak ada satu bapak-bapak di stop-stopan itu ya. Ini bukan orang minta-minta ya. Dia jualan, ada dagangannya. Dia jual apa gitu. Dia jualan apa. Udah tua. Istri saya ngambil, nih kasihkan orang. Kasih bapak itu. Udah gak usah tahu nominalnya, kasih. Saya turunkan. Pak. Ini sudah mau hijau nih. Pak, dia datang dari jauh. Saya kasih uang. Tuhan berkati. Dia pergi, baru sadar. Oh iya, dia jualan. Dia balik loh itu sebelum hijau. Dia seperti ketok saya, kayak ketok ini, kaca. Seperti itu dan berkata, loh gak mau ini tah? Saya bangga. Dia tidak pernah matanya pada mentahan. Seorang pedagang, cuma dia belum punya kesempatan. Dia pedagang
kaki 5 lah ceritanya di jalanan, tapi dia nggak ngemis seperti anak-anak yang jauh lebih muda. Ini orang tua banget, bapak-bapak. Dan dia ke situ memberikan satu jasa atau memberikan satu produk sebagai timbal balik. Akan ada timbal balik, ke sana kasih saya uang, saya kasih Anda sesuatu yang Anda mau, yang butuhkan atau inginkan. Entah itu mainan, entah itu tisu, entah itu apa. Saya nggak tahu apakah legal dia di jalanan gitu. Tapi saya nggak tahu, saya nggak peduli, saya nggak usah mikir terlalu jauh. Saya kasih orang itu uang karena istri saya langsung sodorkan uang itu, kasih. Oke, kasih. Ya, nurut sama istri, happy wife, happy life. Istri saya itu suka memberi orangnya. Saya belajar dari dia. Nah, waktu saya kasihkan gitu itu, orang itu enggak mau terima mentahan. Sehingga saya paksa karena lampu udah hijau. Udah Pak, Ustaz, terima kasih. Oh iya, terima kasih. Apa, saya jalan. Saya syukur pada Tuhan. Saya sangat respect dengan Bapak itu. Saya enggak tahu namanya siapa. Bahkan mungkin bukan orang Kristen. Dia punya harga diri. Kalau kita minta sama manusia, beda sama minta sama Allah. Karena di hadapan Tuhan, kita itu hancur hati. Di hadapan manusia, kita itu witness atau kita itu saksi Kristus. Jaga wibawa. Jangan gampang suruh orang melakukan sesuatu untuk kita. Jangan gampang. Sesuatu harus ada sesuatu yang Anda kembalikan. Apa kayak sesuatu? Kalau kita memang minta bantuan, mintalah dalam bentuk kesempatan, sesuatu yang merupakan talentamu, persembahkan, kasih aku kesempatan, aku tidak mau Anda merugi, saya tidak mau Anda bantu saya sia-sia, aku harus tunjukkan gratitude atau rasa syukurku, aku harus tetap bisa memikirkan, what's plus for you, apa nilai lebihnya untuk Anda. Orang seperti itu jalur berkat, pahami. Ada suatu kali kita mengadakan suatu acara amal. Saya nggak perlu cerita yang mana. Waktu amal itu kan saya datang diantaranya. Pelayanan kami itu kan diverse ya, luas. Bukan hanya di gedung gereja. Cuman kita itu tidak semua bisa diliput pelayanan. Kalau diliput, dibilang pencitraan nanti. Pelayanan kami itu dari Sabang sampai Merauke bukan geografi. Dari tangga masyarakat yang paling sini sampai paling atas itu kami kena semua. Kami dikasih Tuhan kemampuan untuk bicara ke orang hulu ke hilir di dalam anak tangga in society. Suatu hari waktu saya layani gini, semuanya itu dikasih for free. Saya masih ingat. Tapi setiap kali jalan, saya selalu disentil sama 10, 20, 30, 40, 50 orang. Semua sentil begitu. Yang kami butuhkan itu sebenarnya kan mentahannya. Saya lewat lagi kan, padahal kita kasih mereka apa yang mereka sangat butuhkan dan mendesak. Tapi ujung sini sampai ujung situ saya dimintai uang. Loh, saya tidak keberatan, tapi saya tahu itu bukan solusinya. Dengan senang hati. Tapi puji Tuhan, apa yang kita bantu dan dukung, semuanya itu masuk ke kas yang jelas. Misalnya di gereja kita ada MSP, ada misi penginjilan, ada misi kemanusiaan, semua itu ada kantong dan jelas, semuanya itu channelnya itu jelas. Kita ini, saya termasuk pemberi. Dalam hal ini tidak ada pendeta dan pengusaha, ibu rumah tangga, mahasiswa. Kita semua itu sama-sama giver. Hati itu aman, nyaman, tentram. Tahu kalau di gereja itu dengan tertib semua tersalurkan. Jadi kita tidak dibohongi dan kita juga tidak ngawur, tidak gegabah. Tapi pada waktu saya sendiri cemplung, saya masih ingat. Ujung jalan ke ujung jalan. Saya dimintai terus. Itu saya sedih di hati saya meskipun bukan 17 Agustus. Saya berdoa supaya Tuhan ubahkan mentalitas bangsa dan negara kita. That's why we are poor. Mentalitasnya itu loh, poverty. Tidak ada harga diri. Saya diajari dari kecil. Mau sampai kelaparan saya tidak akan pernah berlutut bersujud minta roti. Saya tidak akan pernah minta roti, saya akan minta kesempatan. Give me an opportunity. You tidak akan pernah menyesal, pernah percaya saya. Kalau itu saya berani tantang orang. Kalau saya memang butuh bantuan, saya akan ketok pintu dan berkata, Bapak, kasih saya kesempatan. Give me, tunjukkan, beri saya kesempatan untuk membuktikan pada Anda bahwa saya bisa berguna untuk Bapak. Saya tidak punya apa-apa. Mas perak tidak aku punya. Tapi aku punya suatu, saya punya integritas, saya punya determination, saya punya suatu kegigihan. Saya punya keuletan. Aku akan tunjukkan. Anda adopsi saya berada di sayapmu. Perusahaan tidak merugi ada saya. Tapi justru saya bawa devisa. Hal yang sama yang saya terapkan dalam pelayanan. Di dalam gereja, tidak semerta-merta orang berkata, pendeta enak.
Kami itu kerja mati-matian. Kalau kami tidak bisa membawa kembali apa yang telah diberikan pada kami adalah defisit, kami bukan aset. Buat perusahaan, organisasi, atau apapun termasuk ministry yang kami bantu, yang kami dukung. Jadi orang itu kita harus punya harga diri. Saya ngomong gini, maaf, jangan ada yang tersinggung. Mungkin beberapa kita belum teruji karena kita berkecukupan. Tapi kalau kita tidak punya, Bapak Ibu Saudara, kita baru akan ketahuan warna aslinya. Yang penting kita harus ajarkan mentalitas seperti ini kepada anak cucu kita. Ini juga bisa menjadi masalah orang-orang yang berada, karena anak cucunya belum teruji, lahir sudah berkecukupan. Janganlah kita tidak perlu latih anak-anak kita sampai mereka harus di taraf, di bawah kemiskinan, tidak perlu. Tapi mentalitas dan value nilai itu harus turunkan sedini mungkin in their life. Waktu saya dulu pelayanan di Ungaran bersama dengan Pastor Yohanes, waktu itu Pak Samuel Handoko adalah gembala sidang setempat. Saya bawa uang dari Kanada karena itu liburan saya. Dari uang saku saya yang saya disiplin sendiri untuk saya untuk saya tabung, itu saya bawa karena waktu itu ayah saya bukan orang Kristen, belum. Beliau tahu akhirnya saya sekolah pendeta, saya tidak mungkin berkata, mau sekolah pendeta, Tuhanku akan jaga. Saya punya gengsi seperti Nehemia, dia sudah gembar-gembor cerita tentang Tuhannya lalu minta tentara serdadu untuk lindungi dia sampai kembali ke Yerusalem. Kan dia malu, dia memilih untuk puasa, dia beritahu. Karena aku sudah kesaksian di hadapan raja, masa sekarang minta bantuan raja yang bukan anak Tuhan. Saya tidak pernah ngomong sama papa saya. Tapi ya saya tabung, saya sudah punya budgetnya tiap minggu, berapa saya kasih persepuluhan. Saya akan minta, karena itu bagian saya sebagai anak, tapi saya sebagai pendeta, cikal bakal pendeta sedang dalam proses Tuhan, saya tidak boleh minta ekstra sekalipun papa saya berkecukupan. Saya tidak boleh gampangkan bahkan orang tua saya. Mama saya lain cerita karena ibu saya orang Kristen dari dulu, papa saya bukan. Saya tidak boleh karena saya harus perhatikan imannya. Banyak orang-orang Kristen menjadi batu sandungan buat orang non-Kristen soal uang. Ini tidak akan jadi batu sandungan, tapi saya terlalu gengsi. Gengsi saya menurut saya itu ada hubungan dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan yang kasih saya job ini, Tuhan pasti bertanggung jawab. Uang saya ada, saya sudah berbesar hati. 3 bulan di Ungaran, lalu saya kembali ke Vancouver, Kanada. Cukup ini, karena saya sudah bawa dari dolar. Ya kan? Saya bawa. Tahu enggak, saya tinggal satu ruangan dengan orang-orang, dengan teman-teman yang sekolah teologi ya, bayangkan. Ingat enggak, uangku dicuri habis tinggal sisa sedikit. Sedangkan waktu saya di Ungaran masih sisa 2 bulan. Makan apa gua? Gak pernah dalam hidup saya, mobil ada banyak, rumah besar. Saya gak ngomong ini asal bunyi, kamar saya ada jacuzzinya, ada sauna, dua-dua ada di kamar mandiku. Saya gak ngomong ini membual karena kami bukan dari keluarga kaya raya, tapi kami tidak kekurangan. Saya jadi pendeta bukan untuk cari roti. Saya buang roti ke lautan baru jadi pendeta. Lalu tidak pernah seumur hidupku, saya harus lihat toko roti di depan masih ingat? Itu harga 200 perak atau berapa? Ada ibu-ibu yang jaga. Itu saya harus budgeting dulu. Kalau aku makan sekarang 200 perak, karena dicuri uang saya di asrama itu. Uangku tinggal sedikit, tapi pencurinya itu baik hati. Dia sisakan sedikit untuk roti. Dia gak ambil ludes, kayak rasanya itu pencurinya Kristen. Gak pernah dalam hidup saya harus nunggu. Padahal kalau saya bel papa saya, dana langsung tiba. Tapi saya terlalu gengsi untuk minta sesuatu yang bukan di juridiksinya. Karena ini latihan iman Tuhan untuk saya. Karena ini panggilan jadi pendeta sudah bukan saya sebagai anak. Saya harus lepas. Saya masih ingat kok waktu itu terbang, naik pesawat. Zaman dulu saya tidak sebut brandnya, tidak sebut nama airline-nya. Zaman dulu sekarang sudah ada pesawat itu. Ini selalu ada yang namanya sandiwara. Saya kira nanti ada drama kreatif ministry. Bukan yang disebut sandiwara itu lotre. Jadi suatu hari waktu saya punya boarding pass itu sudah sampai pergi ke Jawa Tengah. Ya kadang-kadang saya tidak naik. Karena percaya diri kan tidak masalah terbang terus. Karena uang saya dolar kan. Tapi waktu setelah dicuri terbang lagi.
pulangnya pakai apa? Tiba-tiba pada waktu ada sandiwara, itu artinya nanti ada tiket kembalinya itu free. Saya kasih boarding pass ke pramugari. Dia bilang, nanti Pak, nanti Mas, masih nanti, ini belum dibacakan. Sudahlah, Anda bawa aja Mbak. Ini orang lihatin saya seperti Anda itu waras, bawa aja daripada 2 kali jalan. Loh, Mas enggak tentu menang. Loh, bawa aja. Nomor saya yang disebut. Saya bolak-balik naik pesawat itu begitu dulu. Dapat yang namanya sandiwara, saya dapat kembalinya. Tuhan itu pelihara. Jadi kali ini waktu uangku dicuri, saya naik bandingnya ke Tuhan. Gak pernah dalam hidup saya lihat roti 200 rupiah. Rupiah loh, zaman itu 30 tahunan. Saya mikir 7 kali, 200 perak. Karena kalau saya hitung masih 2 bulan, nanti sebulan terakhir saya kelaparan. Kalau saya mau jajan makan, gak ada uang. Lalu saya berlutut sama Tuhan. Saya berkata, Tuhan, aku minta sama Tuhan. Aku minta Tuhan kirimkan uang. Karena Tuhan tahu meskipun aku hamba Tuhan, aku sering puasa. Tapi aku ini juga masih pertumbuhan. Aku ini masih lapar Tuhan. Makanku banyak gak berat percaya. Undang saya, Anda kan tahu makan saya seberapa. Jangan undang saya. Nanti rebutan bayar sama saya. Saya berkata Tuhan, tiba-tiba ada kerabat datang lewat. Zaman belum ada tol, bisa mampir di Jawa Tengah. Kerabat itu bukan orang Kristen, malah justru agama lain. Tiba-tiba berasa, ini untuk kamu. Saudara papa saya. Ya ampun Tuhan. Akhirnya saya tertegur. Lain kali aku gak mau minta gini, wis aku beranikan diri minta sama papa. Daripada nanti om yang datang, toh sama saja. You know, God must teach me humble. Kadang-kadang kita itu terlalu gengsi. Tuhan ajari saya. Tapi waktu saya doa, keesokan hari beliau datang. Uang saya cuma sisa puluhan ribu rupiah, masih ada 3 bulan. Anda tidak pernah dengar yang gini kan? Anda kira saya pelayanan langsung begini kan? Anda tidak tahu tren-trenan saya. Ayat ini sekarang jadi pengajaran, dulu jadi pegangan saya. Kalau enggak gitu, saya lapar, makan saya banyak, besok makan apa? Saya ingin Anda untuk mengerti sesuatu bahwa minta itu adalah jalur komunikasi dengan Tuhan. It's okay, you know. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu baik sekali. Saya seharusnya enggak mau cerita ini, jadi Anda tahu banyak nih. Tapi enggak apa-apa ya, jaga rahasia saya ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Coba lihat sekarang kata carilah. Coba katakan carilah. Ada berkat yang tidak perlu Anda minta. Sudah ada di sana. Jadi tadi pagi saya sampaikan tentang 5 roti 2 ikan. 5 roti 2 ikan itu mereka bawa pulang 12 bakul penuh. Berarti ada roti yang tercecer sana sini. Pada waktu Yesus memberi instruksi, tolong kumpulkan roti. Mungkin ya nggak ditulis di Alkitab secara detail. Saya bisa bayangkan beberapa muridnya udah kenyang. Orang kenyang kan malas gerak. Semua orang udah makan, 5.000 orang makan sudah pergi. Cecer sana, cecer sini. Tapi karena Tuhan itu menunjukkan satu sifat. Orang yang bisa menghargai perkara kecil bisa melakukan perkara besar. Bagi murid-muridnya mungkin, ngapain sih Tuhan pakai tapau segala? Buat apa? Pakai tapau segala. Tuhan suruh mereka, guru beri instruksi, kumpulkan roti. Nah, bayangkan satu bukit luas, roti 12 bakul kelihatannya banyak. Tapi kalau itu di ribuan meter persegi arealnya, roti itu dibagi-bagi cecer sana sini, kelihatan dikit. Tuhan ajari mereka satu prinsip. Kamu jangan remehkan sesuatu yang dari titik kejauhan itu nampaknya tidak banyak. Tapi kalau kamu sengaja kumpulkan, nanti pulang kamu bawa ke mertuamu, hai Petrus. Kamu bawa nanti ke keluargamu, hai Yakobus. Kamu bawa pulang, hai Bartolomeus. Tidak perlu aku buat mujizat lagi. Tidak semua itu penyediaan Tuhan itu by miracle. Ada berkat yang tidak kau pungut. Ada berkat yang sudah ada. Tapi nampak kecil, tapi kalau Anda mau teliti dan telateni, kalau Anda mau sungguh-sungguh jeli dan kumpulkan, duduk bersama dan cari, Anda akan menemukan 12 bakul ternyata masih ada. Harta karun, harta terpendam, kadang-kadang sudah ada di rumah kita. Cuman kita remehkan, apa sih itu artinya? Elisa membuat
minyak mengalir dari buli-buli. Dia bilang sama janda itu, ada apa di rumahmu? Tidak ada sesuatu. Aku hanya punya satu gentong, yaitu. Dia berkata, kalau kamu bisa melihat gentong itu sebagai berkat, kamu cari dulu di rumahmu, dari situ permulaan minyak pertama mengalir. Bapak, Ibu, Saudara, ada berkat yang tidak usah kita minta. Kadang-kadang kita minta mujizat, miracle, padahal Tuhan ngomong begini, coba noleh ke rumahmu, atau lihat ke sekelilingmu. Sudah ada, mungkin ketika 5.000 orang makan, siapa tahu rasul-rasul belum kenyang misalnya. Atau mereka masih mikirkan hari itu Petrus kan tidak bisa jadi nelayan karena dia harus pelayanan. Siapa yang bawa pulang ke rumah, zaman belum ada kulkas, pasti mereka harus bawa roti yang fresh, grass. Petrus minimal yang punya mertua berarti punya istri. Dia tidak bisa pulang bawa roti. Mungkin di dalam hatinya, Tuhan, aku minta. Waktu dia berkata, mungkin ya siapa tahu, ini saya spekulasi, ini imajinasi. Mungkin aja dia berkata, Tuhan, boleh nggak Tuhan buat miracle lagi, kasih satu roti, beberapa roti lah aku bungkusin bawa pulang untuk mertua yang tua. Tuhan bilang, oh nggak usah, kali ini aku nggak mau buat mujizat. Petrus kecewa, enggak, bukan. Kamu lihat, apa Tuhan, itu kamu pungut, itu kamu pungut, itu kamu pungut. Itu sama orang ditaruh di sapu tangannya, itu taruh di ini, itu kamu pungut. Tuhan, itu sedikit. Hanyalah remah-remah roti. Enggak. Tuhan bilang, coba kamu lihat yang saya lihat. Ya Tuhan, kamu pungut satu-satu. Coba nanti kamu lapor ke saya, sisa berapa. Datang 12 bakul penuh. Kita kan selalu merasa kurang. Tidak bisa. Ada berkat yang Tuhan tidak akan berikan lagi. Tidak akan Tuhan membuat mujizat lagi. Ada berkat yang sudah kececeran di hidup Anda kumpulkan. Bukan tentang money melulu, tidak tentu tentang duit atau uang saja. Tetapi akan ada berkat yang Tuhan yang sudah taruh di hidupmu, tapi selama ini tidak pernah kau anggap menjadi sesuatu di dalam hidup Anda. Mungkin pekerjaan lagi susah, misalnya seseorang baru di PHK. Tapi kalau Anda mau jeli melihat, mungkin ada talenta tertentu, ada orang bisa masak, ada orang bisa ini itu. Nanti akan muncul industri baru. Ternyata kita minta berkat yang besar, Tuhan sudah sediakan recehan yang kita anggap remeh. Tapi waktu kita kumpulkan, jadi sesuatu yang menghidupi. Berarti tidak ada kata game over dalam Tuhan. Hari itu murid-murid tidak mengalami mujizat lagi. Ada berkat yang datang by miracle. Ada berkat yang datang ada berkat yang datang karena mujizat, ada berkat yang datang karena kita jeli melihat. Kadang-kadang kita juga di CG kan masa yang sama. Berkat itu tidak tentu materi. Aduh, nggak ada pemimpin. Tuhan waktu melihat Gideon pertama kali juga bukan pemimpin. Dia itu bersembunyi di belakang tempat pengirikan anggur, injek-injek gandum segala. Mengirik gandum. Lalu habis itu malaikat keluar dan berkata, kau pahlawan gagah perkasa. Dalam hati, gagah perkasa apa yang aku lari dari Midian? Tapi kalau dia belajar melihat yang Tuhan lihat, dia akan melihat bahwa dia akan mengalahkan tentara musuh dengan 300 tentara saja. Kadang-kadang kita nggak bisa melihat. CG kita lihat, mana ada. Tuhan ada berkati aku, kasih aku pemimpin, kan kita maunya gini. Langsung Tuhan utus sesuatu yang seperti Pastor Yohanes. Yang satu sesuatu yang langsung seperti seperti langsung Pastor Moro. Atau langsung seperti siapa. Kita maunya. Di depan kita semuanya orang yang masih struggle imannya. Orang-orang yang masih belum lengkap pemahaman Alkitabnya. Aduh Tuhan bilang, kamu jangan minta pemimpin. Kamu lihat ke dalam. Apa Tuhan? Gideon semua. Semua lari dari masalah. Tuhan bilang, coba kalau kamu lihat ini. Dan kamu bisa temukan jiwa kepemimpinan mereka. Dan dengan kuasa Roh Kudus melalui hidupmu, kamu layani mereka. Mereka jadi pemimpinmu yang luar biasa. Kalau Tuhan tidak menjawab doa kita, saya curiga kemungkinan berkatnya sudah ada, cuman kita belum jeli melihatnya. Anak saya waktu kecil tanya sama saya suatu pertanyaan yang menurut saya brilian. Daddy, emas itu kan dari tanah. Dia bilang gitu. Kok bisa mereka tahu ada emasnya? Itu masih umur berapa? Warren tanya sama saya waktu kecil. Iya ya. Hanya mata jeli
Dan orang-orang yang bisa mengelola, yang tahu, di dalam lumpur itu, digini-ginikan, ada emasnya. Bukankah Irian Jaya banyak yang begitu di Papua? Katanya 1 minggu, mereka cuma gini-gini aja, sudah menghasilkan sekian. Coba bayangkan. Bapak Ibu Saudara, dibutuhkan mata jeli dan iman untuk melihat. Berkat yang tidak perlu diminta, tinggal kau cari dan temukan. Sebab Alkitab mengatakan, setiap orang yang mencari mendapat. Lalu ada berkat yang harus diketok. Setiap orang yang mengetok, pintu akan dibukakan bagimu. Jadi ada berkat yang Tuhan berikan, jalur ketiga, adalah berkat yang tidak akan tiba sebelum Anda bayar harga cukup untuknya. Dan sebelum Anda mengetok-ngetok itu nggak ada orang. Kalau orang ngetok yang gimana ya? Orang kalau ngetok nggak niat itu gini loh, knock. Lalu nanti ngomong sama, aku sudah datang ke rumahmu, kamu nggak buka pintu. Aku nggak dengar ketok aja, sudah. Coba tunjukkan lagi kamu ngetoknya gimana. Tok. Itu nggak niat bro. Ketok itu minimal 2, 3, 4 kali. Tok, 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 tok. Tok, 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 7 kali. Ada berkat yang memang terasa lamban. Datangnya itu kok nggak tiba-tiba. Ada doa, minta-minta. Enggak. Tapi kalau Anda tekun, ada berkat yang akan diberikan lewat ketekunan, bahkan lewat puluhan tahun. Kalau saya lihat dokter misalnya, ponakan saya adalah seorang dokter. Itu kerjanya, makanya saya berkata, orang mau jadi dokter itu juga panggilan. Udah sekolah lagi, udah sekolah gini, masih praktek lagi, masih gini, untuk sampai license, sampai dapat izin praktek itu, aduh, susahnya. Jadi pendeta juga sama loh, yang benar, yang tulen, bukan cuma karbitan, itu selalu udah gampang. You see, kadang-kadang lewat belajar. Karena itu anak-anak muda di tempat ini jangan kau remehkan. Karir itu dimulai dari bangku sekolah. Mungkin Anda nanti tidak akan ingat matematika. Tetapi cara matematika menempamu akan menunjukkan nanti Anda segigi apa. Waktu Anda berurusan dengan perkara-perkara yang tidak Anda pahami di dunia kerja nanti. Sebenarnya saya bilang, karir kita itu mulai dari bangku sekolah. Decades of studying hard. Karena itu anak muda tidak boleh kita itu hanya bergantung pada berkat yang diminta atau yang dicari. Anda harus tekun di berkat jalur ketiga. Anda harus jadi pengetok-pengetok yang dahsyat dalam kerajaan Allah. Decades atau puluhan tahun studying. Itu ternyata Tuhan hitung dan perhitungkan. Bapak Ibu Saudara, ada pintu berkat yang tak akan terbuka sebelum Anda tahunan mengetok. Jadi menurut saya, ada berkat per hari ini dalam hidupmu, baik itu pernikahan, terutama pekerjaan Anda, yang nanti Tuhan berikan 10 tahun dari sekarang. Jadi itu bukan tidak masuk dalam visinya 2025 untuk hidupmu. Tapi jalani 2025 dengan tekun. Ada berkat tertentu yang akan Tuhan berikan nanti pada waktu tahun 2035 di hidupmu. Tapi kalau Anda dan saya bolong, bolos, dan malas, itu tidak akan nyampe kalau ketokan kita tidak niat. Kalau kita ketok meskipun banyak, tapi kalau putus-putus, tok-tok lalu lari, makan bakso dulu, tok-tok minum es teler dulu, tok-tok sekalipun ada ketok ratusan kali, tetap gak mempan karena Anda tidak konsisten. Ada berkat yang diberikan hanya lewat ketokan yang konsisten terus, dan itu bisa hitungannya tahun. Jadi saya itu tiap tahun, meskipun masuk tahun itu dengan visi baru, saya itu juga punya pandangan jauh. Bahwa saya curiga, kalau Tuhan izinkan kita semua hidup selama itu, they are blessing God is reserving for me. Tuhan sedang RSVP berkat itu untuk hidup saya, untuk anak-anak, untuk keluarga saya, untuk gereja ini. 5 tahun ke depan, ada berkat yang Tuhan sudah siapkan untuk 2030 untuk kita. Dan sekarang ini yang kita jalani adalah puzzle-puzzle kecilnya. Itulah sebabnya orang pacaran harus punya visi ini. Tidak boleh orang pacaran, saya ajarin pada anak-anak muda, nggak boleh kita hanya mikirkan cuma pacaran doang. Masa seserius itu? Iya, pacarannya nanti waktu kita ketemu nggak usah serius, nggak apa-apa. Tapi visimu harus serius, karena hidupmu bukan lelucon. Masa depanmu itu bukan joke, bukan sebuah joke. Kalau kita pacaran, anak-anak muda, itu harus mikirnya ke depan. Saya dari sejak umur 18 terima Tuhan, sudah diajari sama Roh Kudus. Pikiran saya adalah pernikahan. Jadi saya bukan cari pacar, saya cari istri. Dari sejak saya bertobat, saya langsung punya pandangan yang beda. Aku cari istri, bukan cari pacar.
Kalau cari pacar, bisa keliling dating. Kalau cari istri, saya harus berdoa dan serius dan libatkan orang-orang yang bertanggung jawab di hidup saya seperti orang tua saya, gembala saya. Dan saya pikiran waktu pacaran, saya itu sedang mempersiapkan rumah tangga. Belum kenal anak, wong saya sendiri masih bocah, waktu saya sendiri masih usianya remaja. Tapi saya sudah mikir suatu hari, I will have children. Dan saya tidak mau anakku membalas aku. Prinsip saya itu lugu. Aku tidak mau anakku yang kutabur yang salah, nanti aku tua yang salah pula, nanti suatu hari anak saya balas saya. No. Aku harus punya otoritas berkata sama anak saya, don't sleep around. Aku harus punya otoritas berkata sama mereka, pacaran harus kudus. Karena itu sekarang juga waktu aku pacaran, waktu ketemu tidak usah serius. Kalau serius terus, oh haleluya. Karena nanti jadi bosan. Pacaran itu juga makan, nonton dan sebagainya. Tapi dengan visi yang menjagai bahwa nanti suatu hari, kemungkinan besar aku akan punya anak sama orang ini. Dan aku tidak mau pada saat itu aku sesali perbuatanku hari ini. I will not do anything that I could be sorry. Suatu hari. Ada berkat yang hanya didapat kalau kita ngetok dengan benar. Ada berkat yang harus punya pikiran jauh. Ada berkat-berkat itu jangan selalu semua itu short term atau jangka pendek. Amin? Oke, sedikit lagi. Lalu saya selesai. Ayat 9 aja, lalu saya selesai. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu pada anaknya jika ia meminta roti? Di sini ada hikmat di balik setiap kata tidak dari Bapa. Kalau Anda tahu ada yang namanya blessing in disguise atau yang namanya berkat terselubung, juga ada kutuk terselubung. Kalau semua doa kita dijawab ya sama Tuhan, kita bisa celaka loh. Saya hari ini kalau review kembali, makanya itu jangan lupa doamu sendiri. Jadi orang itu tidak boleh latah, tidak boleh pelintan, jadi orang itu tidak boleh asal-asalan sama Tuhan. Tuhan itu akan melihat rekod kita, apakah kita itu asal-asalan berdoa atau sungguhan. Misalnya asal-asalan berdoa gimana? Siapa di antara kita termasuk saya? Kalau doa makan lah, bisa ditoleransi lah. Kita sudah doa makan lalu habis itu doa lagi, siapa ayo? Gak pernah ya, mungkin saya aja. Saya kadang-kadang gitu loh. Udah doa lagi. Loh tadi kan sudah doa. Pernah gitu gak? Ada gak? Atau cuma saya yang orang aneh? Oke ada ya. Kalau doa makan is oke sih. Tapi kalau doa untuk kehidupannya jangan begitu. Saya belajar saya hari ini ingat hampir semua doa saya. Hampir semua. Satu hal yang saya tidak akan lupakan adalah komunikasi saya dengan Tuhan. Kalau Anda mau lupa ini itu, monggo silakan. Lupa movie, lupa apa, gak apa-apa. Tapi doamu sendiri jangan kau lupakan. Karena itu menunjukkan keseriusanmu. Lain kali Anda berdoa ada kredibilitas, ada kepercayaan dari Tuhan. Kalau enggak, Tuhan percaya pun Anda enggak percaya diri. Lain kali doa, aku ya gini. No. Salah satu, the worst respect you could lose, atau suatu respect yang Anda bisa hilang, yang terburuk bisa terjadi adalah Anda bisa hilang respect terhadap diri sendiri. Saya enggak pernah akan disrespect kerohanian saya. Karena saya tahu hidupku bergantung dari itu. Listen to me. Saya ingat semua doa saya. Nah hari ini kalau saya review, untung loh. Ada sebagian doa saya itu dijawab tidak sama Tuhan. Sekarang saya ngerti. Sekarang saya ngerti. Karena dulu saya kira kalau Tuhan jawab ya, saya dapat roti. Tapi Tuhan yang maha tahu, dia mengetahui. Kalau sampai dia jawab yes hari itu, yang kukira roti, kuterima kalah jengking. Untung Tuhan tidak jawab kepada seseorang yang minta jodoh orang itu. Kalau Tuhan jawab, kelihatannya Tuhan baik, kasih Anda jodoh, idaman Anda maunya yang begitu. Justru dikasih batu, ujungnya Anda kecentok sama batu itu bisa cerai sama orang itu. Untung tidak semua yang kita mau Tuhan berikan, karena Tuhan tahu itu buruk untuk kita. Hari ini kalau saya lihat jalan hidup saya menoleh ke belakang dan review. Penting untuk review. Masa review bagi saya paling kaya itu nanti Anda bisa lakukan tahun ini, yaitu di penghujung tahun. Anda review. Baiknya setiap jemaat supaya tahun ini lebih teratur adalah Anda punya agenda pribadi, baik itu elektronik, baik itu saya suka yang fisik. Jadi saya bisa menata tahu apa yang saya lakukan bulan per bulan, minggu per minggu. Mungkin Anda tidak sesibuk itu. Tapi sebelum Anda organize, sebelum Anda bisa manage waktumu, Anda juga tidak akan pernah sibuk karena Tuhan tidak akan memakaimu. Ketika Anda mulai menghargai waktumu, ketika Anda mulai menata hidupmu, jadwal-jadwalmu tidak tentu seperti kita, pendeta jadwal khotbah, tapi ada perkara-perkara yang benar, perkara-perkara yang positif, yang membangun, perkara-perkara yang berguna yang Anda lakukan dan Anda rencanakan minggu per minggu, bulan per bulan, nanti Anda akan lihat, tiba-tiba Tuhan tambahkan. Kalau Anda kembangkan talenta itu,
yaitu mengatur waktu, nanti Tuhan akan tambah-tambahkan kesibukan, bukan hanya sibuk doang, tapi berbuah-buah. Saya biasanya refleksi dan akhir tahun waktu saya review kembali, ada doa-doa memang sama Tuhan dijawab, tidak. Dan saya kamsyah, saya berterima kasih. Karena saya ngerti, kalau saya dijawab iya, jalur hidupku sekarang sudah lain. Dan saya rasa tidak sebagus itu. Untung. Jangan hanya bersyukur sama Tuhan untuk setiap yes dari dia. Bersyukurlah untuk setiap no. Ini untuk menyeimbangi bahwa Tuhan mengabulkan doa seringkali sesuai aplikasi, sesuai ekspektasi. Tapi ketika Tuhan tidak menjawabnya dengan iya, pada akhirnya Anda mengerti saat itu Anda belum memahami, bersyukurlah bahwa yang kau kira roti kalau diberi itu ternyata batu, ular, dan kalajengking. Untung Tuhan. Untung Tuhan. Untung aku tidak jadi sama orang itu. Untung aku tidak dapat kerjaan itu. Untung aku tidak dapat deal itu. Untung aku tidak dipromosikan. Untung Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu yang disebut wisdom behind God's nose. Tidaknya Tuhan. Karena kalau kita percaya Tuhan itu baik, ayat 11, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik pada anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Sebelum saya akan berikan satu nubuatan yang saya janjikan, apa yang saya doakan tahun lalu untuk tahun ini, saya kasih dulu 3 poinnya sebagai summary, sebagai penghujung pesan Tuhan yang saya berikan. Ada 3 jalur berkat yang berbeda yang saya mau presentasikan. Yang pertama, dari kata minta, mintalah. 1, ada berkat yang harus diminta dulu, baru diberikan kepada kita. Tapi saya tadi jabarkan dan saya elaborasi. Minta sama Tuhan itu beda minta sama manusia. Minta sama Tuhan itu bisa apa adanya, sama manusia kita jangan lupa status kita. Kita harus punya wibawa. Kita itu adalah saksi Allah. Jangan pernah murahan dan gampangin orang. 2, ada berkat yang sudah ada pada kita. Jadi percuma kita koar-koar minta. Tuhan tidak akan kabulkan. Karena Tuhan berkata sudah ada. Tapi terlalu kecil Tuhan, tercecer mana-mana. Kumpulkan, coba kamu kumpulkan. Kamu akan temukan sesuatu, nemukan sesuatu. Akan jadi industri tertentu, akan jadi sesuatu pekerjaan baru. Akan jadi sesuatu berkat dalam hidupmu. Ada berkat yang sudah ada pada kita, tapi kita perlu mencarinya. 3, ada berkat yang berjangka panjang. Itu pintu berkat yang terbuka setelah kita berusaha sekian lama. Jadi kau dan aku jangan paksakan. Poin ke-1 saya di khotbah hari ini adalah ada berkat yang tidak bisa. Jangan paksakan berkat sebelum waktu Tuhan. Ada berkat yang baru, bukan berkat saja, pintu berkat terbuka baru setelah kita berusaha sekian lama. Itu berarti berarti juga Anda harus pacaran dengan sungguh-sungguh. Kalau yang di sini masih pacaran, beritahu sama anak-anaknya. Beritahu penjelasan ini kalau anaknya tidak hadir malam hari ini. Anda harus sekolah sungguh-sungguh. Tapi nanti aku tidak ingat itu semuanya. Enggak apa-apa. Allah sedang menempa sesuatu dalam hidupmu. Ya? Oke, sudah selesai ini 3. Di foto ada 1 nubuatan lalu saya selesai. Saya tahun lalu seperti mendapatkan suatu profesi. Saya buka ya 1 ayat aja lalu mari. Yaitu di Yesaya pasal 58, tidak ada perencanaan, jadi tolong multimedia bisa keluarkan kalau bisa keburu, buka. Yesaya 58 ayat yang ke-12. Ada berkat yang Indonesia belum lihat, ada berkat yang orang-orang Kristen harus persiapkan. Ini berkat seperti di Mesir, Yusuf itu, waktu zaman Firaun dapat mimpi, sudah dapat hint atau dapat bocoran dari Tuhan. Yaitu ada sapi, lembu yang wagyu, yang gemuk-gemuk. 7 tahun pertama, 7 tahun berikutnya kurus, kering kerontang. Lalu yang gemuk, dimakan yang kurus, kurus tetap kurus, nggak gemuk-gemuk. Itu masa paceklik. Nah, ada berkat yang nggak diberikan dalam waktu dekat. Tapi kalau kita itu hebat, kalau kita bisa mendengar suara Tuhan, kita akan mempersiapkan diri. Atau kalau bagi kita rasa kita sudah terlalu tua, itu mungkin generasi di bawah kita, yaitu anak cucu kita persiapkan, dan termasuk anak rohani juga bisa. Karena berkat itu selalu bermata 2, selalu ada berkat jasmani, selalu akan hadir juga berkat rohaninya. Tapi saya ingin rindu untuk Anda itu punya visi untuk sekolah anak-anakmu dan cucu-cucu Anda. Kalau Anda adalah grandpa-nya, mungkin Anda yang perlu pengaruhi. Enggak, untuk anak cucu Anda harus peduli. Ada berkat bagi Indonesia,
yang akan tiba nanti, tapi berkat itu dalam bentuk kesempatan dalam kesempitan, itu terselubung dalam kegagalan. Engkau akan membangun, saya dapat ayat ini melompat, cuman tahun lalu, tanggal 31 saya tidak sempat sebagikan. Mengapa? Karena keburu countdown. Makanya itu tahun ini saya minta waktu saya diperpanjang untuk saya impartasi. Jadi tapi tadi di ibadah sebelum ini tiba-tiba Roh Kudus membuat itu mencuat. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Perhatikan ya, pikir company. Ini akan ada reruntuhan yang berabad-abad di Indonesia. Tidak semua company dan kita tidak doakan. Tapi akan ada banyak yang gulung tikar. Bertahun-tahun kemudian, not now. Dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Tidak mengganti fondasi, tapi memperbaiki. Diletakkan oleh banyak keturunan. SDM bermasalah. Bukan karena bisnisnya problema. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus. Terus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Suruh anak Anda sekolah tinggi-tinggi. Tidak harus ke luar negeri. Seperti yang saya katakan tadi, pilih jurusan dulu, miliki visi. Serius dengan hidup ini, silahkan guyonan nanti sehari-hari, tetapi visi, hidupmu, tujuan hidupmu, jangan bercanda. Tuhan sudah mau datang. Sekolah yang baik, tinggi-tinggi. Kalau di sini ada papa mama yang pas-pasan, minta berkat, minta sama Tuhan, kasih beasiswa Tuhan, kasih bantuan, Tuhan itu dengarkan. Alright? Dan kalau di sini ada keluarga yang mungkin sama sekali semakin emas perak tidak punya, orang kan jalan sendiri dalam nama Tuhan. Anda jangan kaget, tapi Anda harus kasih mentalitas kerajaan Allah bagi putra-putrimu tercinta. Nanti nggak perlu cari-cari pekerjaan. Orang yang pintar seperti Yusuf, 7 lembu, wagyu 7 lembu, kelihatan paru-paru, dureminya di tangan Yusuf bisa menjadi kesempatan luar biasa. Bapak ibu saudara, kemudian hari, uji dulu, saya juga tidak tahu pasti, tetapi saya terima ini waktu saya tidak memikirkan apa-apa. Akan banyak berkat akuisisi dan yang nanti bisa mengakuisisi bisnis-bisnis yang gagal di tanah air, itu adalah anak-anak Tuhan yang jauh hari ngetok dan mempersiapkan diri. Nanti itu ya, akuisisi di tangan orang tertentu tidak jalan, retak, tidak keruan, di tangannya Yusuf membeli seluruh Mesir. Tuhan kasih hikmat bahwa nanti tahun-tahun ke depan tidak sedikit perusahaan yang tiarap dan gulung tikar. Bukan karena bisnisnya tidak ada, SDM-nya salah. Dan lebih tepatnya, tak ada perkenanan Allah. Siapkan dirimu. Yang muda-mudi terutama, yang masih kecil, siapkan anak-anak Anda. Miliki visi. Karena saya menerima satu jelas sekali, nanti Tuhan akan berikan yang namanya berkat akuisisi, take over, dan berhasil, take over jadi. Nggak usah cari, nggak usah antri. Itu akan menawarkan diri ke pintumu. Kalau Anda smart enough, punya otak Salomo, tapi hati Daud. Saya rasa itu bukan zaman saya. Saya nggak punya kemampuannya di sini. Nggak nyampe saya. Tapi anak-anak sekarang punya. Tapi kalau mereka sudah kena obat bius, ngegame terus. Habislah. Kalau papa mamanya memang mau buang anaknya dengan cara silakan sana, mau buang-buang waktu dengan ini, semua matanya itu seperti sudah orang bengong, kecanduan itu dan ini. Matilah generasi. Bonus demografi percuma di Indonesia kalau semua SDM-nya kayak begitu. Anak-anak Tuhan harus jadi garam. Saya nubuatkan 5 tahun, 7 tahun ke depan nanti. Anda akan mulai melihat. Anda akan dengar nama-nama yang belum pernah terdengar secara nasional. Anak-anak Tuhan dibangkitkan. Yang bisa memutarbalikkan, tembok yang hancur, fondasi yang runtuh sama dia bisa dibangun kembali jadi bagus, lebih bagus daripada sebelumnya. Karena Tuhan berkenan dan karena dia mempersiapkan diri. Mau ketok dari sekarang masih SD. Jangan tunggu nanti ketika terlambat. Kita doa ya. Ada berkat-berkat yang saya nubuatkan jauh hari itu akan terjadi. Mari kita doakan supaya anak-anak kita dipakai oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan.